Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Pak, selamat siang rekan-rekan. Mohon izin sebelumnya saya di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fikri Ganis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya untuk membuat game yang berjudul game interaktif berkenalan dengan planet di tata surya. Ini lanjut untuk pendahuluan. Ya, pada pendahuluan ini, pada zaman modern ini banyak sekali orang-orang menggunakan teknologi sebagai sarana untuk membantu dalam aktivitasnya, baik dalam membantu pekerjaannya, baik mendapatkan informasi, pembelajaran, hiburan dan lainnya. Melihat kegunaan teknologi tersebut, salah satunya sebagai media pembelajaran dan hiburan yaitu dalam bidang game. Game pada umumnya seringkali dianggap sebagai media untuk hiburan saja, tapi di lain sisi game juga bisa sebagai media pembelajaran, salah satunya untuk anak sekolah. Di sini perancang game bertujuan untuk membuat sebuah game yang mana dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran dan hiburan bagi siswa atau siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama khususnya. Namun game ini juga dapat dimainkan siapa saja bagi yang ingin mencobanya. Oke, lanjut. Oke. Pada halaman tujuan, adapun tujuan dari game interaktif berkenalan dengan planet di tata surya ini adalah sebagai media pembelajaran dan hiburan terhadap siswa atau siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama khususnya tentang planet yang ada di tata surya ini. Lanjut. Adapun manfaatnya sebagai berikut. Sebagai pembelajaran alternatif agar lebih menghibur. Yang kedua, menambah wawasan terhadap siswa-siswi SD dan SMP khususnya untuk mengenal planet di tata surya. Yang ketiga, sebagai langkah awal bagi perancang untuk mengembangkan game tersebut agar bisa diperbaiki ke depannya. Lanjut. Ya, ini untuk tampilan flowchart-nya. Ini Pak, jadi ada bisa mulai, ada menu mulai petunjuk, terus ada intro juga. Kalau kita milih bisa menu petunjuk, di bawah ada halaman planet, menu awal soal-soal dan soal-soal hasil dan hasil skor seperti berikut. Dilanjut, ini untuk tampilan awal dan intro gamenya Pak. Kita ada menu mulai, petunjuk. Nah di situ di pinggirnya lagi ada menu intronya Pak. Apakah kalian tahu tentang planet kita surya? Dilanjut, di sini ada tampilan untuk menu petunjuk. Ya sebelumnya kita kan di menu awal kan ada menu petunjuk Pak. Nah, bila mana kita mengklik menu tersebut akan muncul tampilan seperti ini, Pak. Tunjuk. Nanti kita ke menu utama lagi, Pak. Nah, selanjutnya ini untuk tampilan menu planet. Ya, dilanjut. Di sini apabila kita mengklik salah satu planet, ini contohnya kita mengklik bumi, ada keterangan seperti ini, Pak. Contohnya kita mengklik bumi, Pak, di sini, Pak. Nah, dilanjut. Ini tampilan soal game. Di sini juga ada soal game, Pak. Di halaman itu ada soalnya. Bisa kita klik. Nah, di situ ada soal-soal, Pak. Nah, ini untuk total nilai skornya, Pak. Oke, lanjut. Sekian dan terima kasih. Mungkin sekarang akan dilanjut untuk gamenya, Pak. Pengujian gamenya secara langsung. Ya, boleh. Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk gamenya seperti ini, Pak. Jadi kita tampil gambar awalnya seperti ini, Pak. Bisa klik petunjuk. Nah, di sini ada petunjuknya, Pak. Cara bermainnya seperti ini. Kenali dulu planet yang ada di tata surya dengan cara mengklik tombol mulai, kemudian klik kembali planet yang ingin diketahui. Setelahnya mulailah menjawab soal, amati dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat mencoba. Balik ke awal, kita mulai, Pak. Apakah kalian tahu tentang planet tata surya ini? Di sini ada menu tombol kembali, Pak. Apabila kita klik ke menu tombol kembali itu, kita kembali ke tampilan awal. Apabila kita lanjut, untuk ke menu planet-planet, Pak. Jadi contohnya kita kenali dulu, Pak, planet-planetnya. Mulai dari planet Merkurius.
Merkurius, Merkurius sebenarnya Pak, sampai planet sampai Neptunus Pak. Nah di sini ada keterangannya. Kita kembali ke halaman menu utama. Nah kita setelah kita tahu tentang poin-poin yang ada di planet-planet ini, kita jawab soal-soalnya Pak. Jadi dalam tata surya, planet yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius. Planet di tata surya yang mempunyai julukan bintang kejora adalah Venus. Di tata surya planet yang Salah gimana adalah jawabnya? Saturnus. Berapa jumlah planet di tata surya saat ini? Ada 8. Dalam tatanan tata surya bumi merupakan planet terdekat ke-3. Nah ini hasil skornya Pak. Jadi kalau kita misalkan mau main lagi, bisa klik mulai lagi, dan kita kalau misalkan mau ke halaman planet, klik halaman planet Pak. Tuh. Uranus. Mungkin cukup Pak. Ya, Yes. bagus. Terima kasih sebelumnya Pak. Kalau lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembalikan lagi ke saya ya. Share screen-nya di stop dulu, terus hostnya ke saya lagi. Klik kanan, untuk nama sayanya diklik kanan, terus make Oh baik Pak. Klik kanan. Make a host Pak ya. Iya. Ya baik Pak. Penyekamnya di stop dulu screen-nya ya. Oh, sudah Pak. Oke. Oke baik Pak. Bagus, gamenya bagus. Mungkin ya ada sedikit harus ditambahkan. Yang pertama tadi yang kemarin saya bilang itu game itu kan harus ada levelnya. Pertama tingkat kesulitannya. Oh, kalau ini hanya pembelajaran interaktif saja, bukan hanya game doang. Maksudnya bukan game pembelajaran, tapi aplikasi pembelajaran, pengenalan apa namanya, space itu apa sih namanya, tata surya ya. Jadi pengenalan tata surya. Jadi kalau menurut saya ini lebih cenderung ke aplikasi pembelajaran tentang tata surya gitu ya. baik Pak. Kalau game kaidahnya masih kurang. Yang pertama level tidak ada, yang kedua tidak ada skor ya. Terus kemudian soal-soalnya juga kan cuman sedikit ya. Iya Pak. Nggak banyak gitu ya. Terus kemudian kalau dari situ naik level lagi enggak gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan. Kan bisa saja misalnya ada kehidupan di Mars itu seperti apa, entah itu apa batuannya berbeda dengan batuan Neptunus, batuan terus ada kadar air atau tidak, bedanya dengan bumi apa, misalnya seperti itu. Game ya, kalau game harus ada tantangan, terus kemudian ada skor ya. Untuk skornya tadi sudah ada Pak di halaman akhir Pak. Itu kan skornya di terakhir ya. Iya Pak. Biasanya kalau game lagi main tuh ada skornya di atas. Oh iya Pak. Baik Pak. Kalau salah, kemarin punyanya siapa ya yang ada live-nya itu? Punya Cakra Pak ya? Cakra ya. Jadi live-nya ada, kalau misalkan salah, live-nya mati satu gitu kan. Ada kesempatan 2 kali lagi misalnya seperti itu. Baik Pak. Overall sih bagus. Terus kemudian tadi itu ya, yang pakai ini siapa? Yang menggunakan aplikasi. Nah, itu harus dituliskan di dalam presentasi. Nah, kalau ketika presentasi, kamu jangan bilang, iya Pak, ini Pak, itu jangan bilang Paknya, itu hilangkan. Oh ya, baik Pak. Jadi, saya ingin melatih kepada mahasiswa semuanya, bahwa saat ini kan, apalagi sekarang ini online, rata-rata untuk penawaran kepada orang juga mungkin online. Jadi, berupayalah menjadi seorang presenter, mempresentasikan produknya
bagaimana orang mau untuk menggunakan produknya. Jadi anggap saja kalian itu lagi sedang bekerja menjadi seorang manajer pemasaran atau apa gitu ya di bidang IT. Nah, ngomong seperti ngomongnya harus punya power, terus kemudian menjual produknya gitu, itu yang harus dipahami. Untuk tujuan tadi udah ada ya. Nanti kalau untuk dimasukkan ke dalam tugas akhir kan memang project ini ya, ini nggak apa-apa, game bentuknya game, nanti tinggal disatukan saja dengan penulisannya saja, nanti diperbaiki. Kalau kemarin kan hanya sampai bab 3 saja ya, nanti kalian bisa lanjutkan ke bab 4, bab 5, bab 6-nya. Bab 4, bab 5 itu tentang perancangan, bagaimana merancang gamenya yang sudah ada sekarang ini. Jadi harapannya saat lulus mata kuliah saya, kalian sudah memiliki bekal untuk bagaimana membuat sebuah proposal. Di semester kemarin juga udah bagus sih sebenarnya proposalnya, cuman masih banyak yang asal-asalan ya bikinnya. Jadi saya harapannya coba dibuat yang bagus, seakan kalian mau bikin proposal penelitian untuk skripsi seperti itu. Fikri ya udah oke. Aplikasi pengenalan apa tadi, Tata Surya. Judul gamenya adalah Kuis Matematika. Pendahuluan. Dia merupakan salah satu media hiburan yang menjadi pilihan masyarakat untuk menghilangkan kejenuhan atau hanya untuk sekedar mengisi waktu luang. Selain menjadi media hiburan, game juga dapat menjadi sebuah media pembelajaran untuk meningkatkan perkembangan otak seseorang. Game edukasi adalah jenis game yang digunakan untuk memberikan pembelajaran kepada penggunanya melalui media permainan yang mudah dipahami dan memberikan kesempatan yang baik untuk merangsang pemikiran anak-anak. Unity merupakan salah satu game engine perangkat lunak yang membantu dalam pemrograman, merancang, dan produksi sebuah game. Sistem ini dapat mendukung rendering objek 2 dimensi atau 3 dimensi, menghasilkan suara, menangani in-game fisik and collision, melakukan kalkulasi matematis, scripting, networking, artificial intelligence, pengaturan memori, pengaturan screen, localization, support, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari pembuatan game ini adalah untuk menjadikan game ini sebagai media tes matematika sederhana yang menarik dan sesuai untuk kebutuhan anak-anak. Manfaat dari pembuatan game ini yaitu menciptakan tes matematika sederhana dari pembelajaran yang sudah diberikan, sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran ke depannya. Semoga game yang telah dibuat ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembuat game jenis edukasi lainnya. Ini adalah selanjutnya flowchart game yang telah dibuat. Mulai dari start, masuk ke menu. Di menu ada pilih kuis yang diinginkan, tambah-tambahan, pengurangan, kali, bagi, lalu masuk ke soal. Selanjutnya tampilan awal.
Tampilan awal game seperti ini. Setelah itu tampilan menu soal. Pilih salah satu soal kuis yang diinginkan. Selanjutnya, tampilan soal tambah seperti ini. Selanjutnya, tampilan soal pengurangan seperti ini. Selanjutnya, tampilan soal perkalian seperti ini. Lalu, tampilan soal pembagian seperti ini. Setelah soal diberikan, skor akan tampilkan seperti ini. Kesimpulan, dengan adanya game edukasi kuis matematika ini diharapkan dapat membantu para guru dalam memberikan pendidikan matematika di sekolah dan mengajak anak-anak untuk lebih giat lagi dalam mempelajari perhitungan dasar yang para guru berikan. Selanjutnya adalah contoh game. Gamenya seperti ini. Ini ada pilihannya yang tambah atau nah, setelah itu diisi jawaban. Nah, kalau jawaban yang diberikan benar, ada tulisan dan suara. Sedangkan kalau jawaban yang diberikan salah, maka akan ada suara tulisan seperti itu. Ada 5 soal di setiap masing-masing kuis. Hebat. Itu adalah kuis ya, game kuis matematika yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sudrajat, kembalikan lagi ke saya. Iya Pak. Share screen-nya di stop dulu. Oh iya. Stop. Sudah Pak. Oke, Sudrajat, game edukasi kuis matematika hampir sama punyanya Fikri Ganis tadi. Usernya nih tadi, kalau pendahuluan di pertamanya untuk kata-kata pendahuluan itu tuh lebih tepatnya latar belakang. Jadi latar belakang untuk membuat game ini apa gitu ya. Jadi harusnya mah di situ judulnya latar belakang, bukan pendahuluan.
Terus tujuan, kamu harusnya ada analisa siapa nanti yang akan menggunakan aplikasi ini. Kalau tambah-tambahan seperti ini kira-kira buat kelas berapa ya? SD kelas 1 biasanya. SD kelas 1. Oke, masih bisa masuk. Iya. Terus kalau misalnya ini kan pakai PC nih. Kalau orang-orang kan kalau saat ini gitu ya, rata-rata anak-anak itu pakainya HP. Jarang banget pakai Iya, tadinya komputer. ini. Nah, kalau misalkan di ekspornya ke dalam Android bisa nggak itu? Bisa nih Pak, dari contoh di YouTube-nya nggak bisa diekspor ke Android gitu, tapi pas di Unity-nya nggak bisa, nggak mau ini, nggak kebuka itu. Oh, nggak, kenapa? Nggak tahu itu Pak. Nah, Unity. Saya nggak ngajarin Unity sih ya nanti. Padahal untuk yang semester ini nih harusnya saya ngajarin Unity. Build setting, ini ada build setting. Nah, build settingnya nih untuk Android kamu harus masukkan di sini. Kalau saya waktu nginstal ya, pada saat install Unity ya, ini kita diminta nih untuk ekspornya pakai apa, player settingnya nanti pakainya Android di sini. Nah, ini udah muncul dulu nih, kalau ininya belum muncul nggak akan bisa. Jadi pada saat itu kalau misalkan belum diinstal, biasanya di sini ada untuk switch platform atau ditambahkan satu buah apa namanya, di sini ada link biasanya nih, tinggal klik nih, kayak misalkan ini ya, belum tvOS nya belum nih, atau misalkan bentuknya iOS ya, saya mau install atau ekspornya compile-nya ke dalam bentuk iOS atau misalkan Xbox yang bentuknya, nanti di sini ada untuk install ke dalam kayak macam plugin, lumayan gede sih filenya. Nah, punya saya ini udah diinstal untuk ke Android. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, tinggal di switch platformnya. Nanti di switch platform, setelah itu tinggal build and run. Udah jalan APK-nya dapet. Kayak gitu biasanya. Nah, paham nggak kira-kira derajat? Ya paham Pak. Jadi itu nggak ada, harus download dulu itunya. Download. Lumayan downloadnya itu. Kalau sekitar 200 apa 400 mega gitu. Ya paling juga paling gede juga 1 giga. Ya. Oke, overall bagus. Tinggal dikasih level ya. Itu iya, nggak ada levelnya. Jadi itu cuma berurutan satu-satu soalnya gitu. Nah, terus sesuaikan dengan kurikulum kelas 1 SD gitu. Jadi kalau ini memang mau dijadikan sebagai pembelajaran untuk anak SD misalnya, paling tidak 1 semester mereka bisa menggunakan aplikasi ini. Itu misalnya kalau tadi kan hanya penambahan pengurangan ya. Ada lagi anak saya ini kalau sekarang itu kelas 4 sih ya. Kalau kelas 4 itu ada apa namanya, udah ratusan, udah ribuan soalnya. Mungkin kalau kelas 1 masih bisa lah untuk yang seperti ini, nggak ada masalah. Sering-sering lihat untuk aplikasi-aplikasi contoh game yang lain ya, kalau misalnya untuk anak SD segala macam. Kalau memang mau buat seperti itu, kita lihat punya orang lain untuk melakukan survei
tentang kualitas gambar, kualitas layout, terus konten-kontennya seperti apa aja, itu harus diperbarui ya. Oke Sudrajat, makasih. Silakan yang lainnya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang kuis multimedia. Pendahuluan. Pada zaman sekarang, game bukan lagi hal yang langka. Bahkan game sekarang sudah merupakan hobi atau bisa dikatakan kebutuhan. Game juga tidak hanya berjumlah belasan atau puluhan. Saat ini ada ribuan game karena saking dijadikannya hobi atau bahkan merupakan kebutuhan. Banyak sekali game-game yang diciptakan untuk para pencinta game atau bisa kita sebut gamers. Game banyak macamnya. Ada yang berbasis personal komputer, game online, smartphone, atau perangkat gadget lainnya. Pengembangan permainan merupakan salah satu bidang serius dalam teknologi informasi. Sudah begitu banyak pengembangan yang menggeluti bidang permainan. Pada developer tersebut berlomba-lomba beraksi mengembangkan permainan agar produk mereka diminati para penikmat pemain atau gamers. Sebuah permainan harus memiliki daya tarik tersendiri agar bisa dinikmati oleh gamers, bahkan membuat ketagihan atau adiktif. Agar menjadi permainan yang memiliki daya tarik, maka permainan tersebut haruslah menyenangkan, menantang, atau bahkan unik. Genre juga termasuk salah satu faktor daya tarik dari sebuah permainan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah penghasilan game kuis multimedia yang berisikan sebuah game yang dapat dimainkan anak-anak maupun semua kalangan. Manfaat game. 1. Game yang dibuat memberikan tambahan referensi bagi para pembuat game. Mendukung bagi kemajuan teknologi masa kini. Untuk menciptakan anggapan baru terhadap orang-orang yang tidak menyukai game. Bahkan game itu sangat menyenangkan di semua kalangan. Chatnya bisa lihat. Pembuatan train game. Tahap pembuatan train game kuis multimedia dimulai dengan observasi terhadap tema game. Setelah melihat dari tema permainan yang akan dibuat, maka tindakan selanjutnya adalah menuangkannya pada game kreator. Dalam hal ini software yang digunakan yaitu Adobe Flash CS6. Ini tampilan train game-nya, Pak. Ini tampilan halaman play-nya. Ini perancang storyboard. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian, pembahasan serta implementasi yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan yang menyatakan bahwa dalam penelitian ini telah dihasilkan sebuah aplikasi game yang genrenya pendidikan, yaitu kuis multimedia yang dapat berjalan dan dimainkan dengan baik di platform PC khusus Windows 10 sistem 32 bit dan 64 bit. Saran. Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat dari beberapa bab di atas, dapat diambil beberapa saran untuk pengguna awam yang membuat game menggunakan software Adobe Flash CS6.
lanjut dengan game aja Pak ya. Nih terus kita play Pak. Ada play, ada quitnya Pak. Kita acak aja Pak ya. Oke. Ini kalau mau kembali ada tombol back-nya Pak. Ya Pak, cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Reno. Kembalikan Ya, lagi Pak. hostnya ke saya. Ini bagus ya, Reno udah bagus, tujuannya juga udah bagus. Tadi pada saat terakhir backnya nggak usah back, padahal gambar home aja, karena dia kembalinya kan ke menu awal. Itu sebaiknya seperti itu. Terus kemudian kalau ini kan hanya, nah kamu tuh hanya memberikan game quiz saja ya, tapi tidak ada judulnya yang spesifik, misalnya apa namanya, quiz apa namanya gitu kan, quiz aneh apa multimedia ya namanya ya. Iya Pak, kuis multimedia. Quiz multimedia. Oke, judulnya sih oke, judulnya quiz multimedia. Jadi memang kalau multimedia ini harusnya diperuntukkan memang hanya untuk misalnya minimal punya skill tentang apa, misalnya Corel Draw, terus kemudian atau misalnya multimedia kan banyak ya. Misalkan harus skillnya itu minimal orang multimedia yang baru mengenal multimedia atau yang akan belajar tentang multimedia gitu ya. Agak sulit, soalnya belum ada dasarnya. Nggak ada yang mau bikin game kayak macam Guitar Hero kayak gitu? Saya Pak menyusul Pak. Siapa tuh? Nggak ada namanya nih. Pak Cakra. Hah? Cakra. Oh, Cakra. Cakra bukannya udah? Udah presentasi bercak ya Bapak. Iya. Coba misalnya dibuat untuk game Guitar Hero, tapi konsepnya konsep gamenya ke Guitar Hero. Tetapi isi di dalamnya tentang pembelajaran matematika gitu. Misalnya ya, atau misalnya di dalamnya pembelajaran tentang apa tuh, bentuk-bentuk apa namanya ya, aritmatika tuh, misalkan bentuk kubus, bentuk segitiga, bentuk oval, warna seperti itu kan untuk anak-anak bisa juga. Cuman kalau Guitar Hero mungkin kelasnya kelas 1 SD ya, kelas 2 atau kelas 3 SD. Mereka masih mau untuk melakukan permainan seperti itu. Oke, Reno. Tadi apa lagi ya? Warna, Reno. Warnanya pink ngejreng, terus kemudian ada warnanya putih, tulisannya agak kurang kebaca ya. Agak kurang kebaca, jadi sebaiknya mungkin hindari warna yang agak terang. Kalau mau warna agak terang backgroundnya, berarti tulisannya yang gelap gitu. Jadi jangan pakai yang warna putih. Kemudian
warna, terus kemudian level ya seperti sebelumnya, levelnya belum ada, scoringnya ada. Tapi kalau misalkan buat anak-anak, tadi punyanya Sudrajat udah bener kayaknya. Punya Sudrajat apa punyanya Reno tadi ya? Oh, punyanya Sudrajat. Punyanya Sudrajat itu tadi ada ketika benar dia, "Ore, kamu hebat," atau apa. Nah, itu kata-kata seperti itu penyemangat untuk si user. Kalau salah ada juga efeknya. Nah, itu sebaiknya digunakan ya. Kalau memang itu untuk anak-anak. Tapi kalau misalnya untuk dewasa ya, misalnya usia SMP kayak gitu mungkin tidak perlu ya. Mereka lebih senang dengan skor atau ada sebuah nilai. Kalau misalkan 3 kali berturut-turut menang, maka atau misalkan 3 kali berturut-turut benar, maka dia akan mendapatkan reward apa. Misalnya bintangnya dapat 3. Kalau misalkan salah 1, berarti bintangnya dapat 2, seperti itu. Nah, sebagai arahan, coba lihat gamenya itu apa namanya, kode play, kode monkey, ya. Cari di website kodemonkey.com, pokoknya .com aja, kodemonkey.com. Nah, itu kemarin saya coba untuk anak saya, dia membuat sebuah apa namanya, itu bagus banget buat belajar pemrograman. Jadi baguslah buat anak-anak belajar program. Saya rasa itu bisa dijadikan sebagai referensi. Terus kemudian siapa lagi kira-kira yang mau presentasi? Masih ada lagi yang belum? Wensen belum. Noval belum. Dimas sudah belum ya? Belum Pak, masih pengembangan ini yang untuk apa? Interface-nya. Kalau untuk isinya mau dijadi soalnya gagal mulu dari kemarin Pak. Kemarin baru beras. Ya nggak apa-apa. Abdan belum nih. Abdan, terus Fatur Rahman Maulana belum ya? Fatur Rahman Maulana ya. Fahri Fadlul Rahman udah. Muhammad Farhan belum ya? Farhan udah Pak, yang waktu pertama. Oh iya, Sabam sama Farhan ya. Sorry. Iya setelah Sabam. Oh, langsung Farhan yang ngegas. Kaget ya. Kalau aja sombongnya. Ya udah maaf sih. Ayo Wensen, kapan Wensen? Kapan-kapan katanya Pak. Kapan-kapan. Bentar lagi kita udahan loh. Paling tahun depan. Novel kapan Novel? Oke. Sebagai acuan, ada sebuah teknologi namanya virtual reality. Itu bisa dipakai virtual reality. Oh iya, untuk pembelajaran kalian bisa menggunakan sebuah metode seperti ini nih. Namanya metode ADI. Metode ADI ini
Bentar, desain pembelajaran metode ADI dan penelitian dengan teknik jigsaw. Metode ADI mana ya? Analisis, ini analisis, design, kemudian development, implementation, evaluation. Nah, ini metode ADI untuk pembelajaran. Jadi dasar pembuatan aplikasinya dengan menggunakan metode ADI. Nah, pertama analisis dulu kan, kemudian didesain, analisa pengguna, analisa usernya ya. Kemudian analisa lagi data yang akan disajikan. Misalnya tadi kalau mau menggunakan kalau mau menggunakan matematika misalnya kan, kalau matematika kan ada kurikulumnya tuh. Nah, analisa dulu data yang akan disajikan apa ya, analisa, dia analisis ini, kemudian analisa masukan, proses, dan output. Nah, di analisa proses itu kalian bisa menyajikannya, misalkan tadi user, analisa user, siapa usernya, ke umur berapa gitu maksudnya, umur berapa, terus kemudian untuk anak SD, terus kurikulum yang akan digunakan. Jadi kita tahu apa aja yang akan ditampilkan ya. Kemudian baru di desain dan perancangan. Desain layoutnya, karena tadi usernya kita udah tahu ya. Untuk anak SD maka desainnya pun disesuaikan. Kalau misalnya dia SD kelas 1 sampai kelas 3 mungkin masih bisa dengan modelnya punya sederajat seperti itu. Kalau dia SMP mungkin modelnya bisa menggunakan punyanya Reno misalnya. Terus setelah itu di dalamnya kan misalnya ada untuk kuisnya tuh. Untuk kuisnya. Nah, kuisnya ini di dalam evaluasi. Nah, kalau di dalam tata cara untuk kuis, tata cara di dalamnya itu kan ada pembelajaran. Pembelajarannya model punyanya Fikri. Nah, aplikasi pengenalan tata surya. Nah, mungkin di dalam aplikasinya di depannya kan analisis nih, analisa masukan. Nah, itu dimasukkan tuh. Jadi pembelajarannya dulu kita kasihkan pembelajarannya, kayak macam belajar apa sih. Kalau misalkan matematika mungkin pembelajaran kalau 1 ditambah 1 caranya bagaimana. Misalkan akar 3 dibagi dengan akar 3 sama dengan berapa. Akar 9 dibagi dengan akar 9 sama dengan berapa misalnya. Nah, itu ada pembelajarannya dulu gitu. Setelah belajar ya, terus kemudian desain perancangan, development, implementation. Nah, di sini ada evaluation, umpan baliknya. Evaluasi, kita evaluasi dari hasil mereka melakukan melakukan penggunaan dari kuis ini. Sudah belajar, terus kemudian kuisnya langsung ada hasilnya. Nah, kita bisa evaluasi. Oh iya, dengan pembelajaran seperti konvensional di depan, guru tidak menggunakan komputer, menggunakan papan tulis, ternyata rata-rata nilainya misalnya 7. Nah, kemudian kita lihat dievaluasi lagi. Setelah menggunakan aplikasi multimedia ini, ternyata anak ini bisa menyelesaikan rata-rata di 90%. Artinya bisa disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika hanya harus terukur. Terukurnya di mana? Terukur dengan adanya atau dasarnya adalah sebuah buku pelajaran matematika kelas 1. Nah, kalau kitanya sudah disesuaikan dengan buku, berarti itu bisa teruji. Soal-soalnya sama dengan yang ada di buku, atau misalkan dari buku kita pindahkan ke dalam aplikasi game ya, untuk menyelesaikannya ternyata mereka lebih
cenderung atau lebih memperhatikan game yang ada di dalam multimedia. Mungkin lebih asiknya seperti itulah. Nah, ini model ADI. Jadi model ADI ini bisa dijadikan sebagai model baru untuk membuat sebagai dasar membuat aplikasi game pendidikan. Kemudian ada lagi yang namanya Kula. Nah, Kula ini adalah aplikasi untuk membuat sebuah aplikasi 360 derajat. Cuma masalahnya ini harus menggunakan aplikasi kamera 360 derajat. Kalau menggunakan kamera 360 derajat, harga kameranya juga lumayan mahal. Kemarin saya lihat di atas 3 jutaan. Caranya sih mudah untuk mendapatkan kamera seperti ini. Misalnya kalian bergabung misalkan 5 orang, ya dari harga 3 juta dibagi 5 kan 600.000. Cuman permasalahannya nanti kalau udah nggak dipakai gimana? Ya, paling dijual. Jadi kalau udah nggak dipakai buat skripsi nanti bisa dijual aja, dijual nanti ke saya dengan harga 1 juta bolehlah. Nah, ini adalah sebuah aplikasi untuk membuat pengenalan wilayah atau pengenalan tempat, misalnya tempat wisata. Nah, seperti ini tempat wisata. Ya, ini tempat wisata, terus apa aja yang ada di dalamnya gitu. Nah, itu bisa kita lihat di contoh-contohnya sebetulnya. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini bisa ada spotnya yang bisa kita klik sehingga ini bisa dijadikan sebagai untuk skripsi. Ini bisa dijadikan sebagai skripsi. Kenapa? Karena memang membutuhkan sebuah keilmuan, tapi ini menggunakan aplikasi, enak banget, gampang lah. Tapi kalau ini kan mahal, 12 bulan itu sekitar, saya nggak tahu harganya berapa ini. Namanya Kula Pro. Asik sih sebenarnya. Kalau ini punya aplikasi ini ya. Cuma ini aplikasinya lumayan mahal. Saya lupa lagi. Ini dia. Kalau free ya 100 public upload per bulan. Jadi kalau misalkan kalian buat skripsi masih bisa lah kalau pakai yang basic ya. Terus kemudian retouch, level correction, easily share and embed, virtual reality, tiny planet, basic support. Oh, ini enggak support audio. Kalau yang bayar nih ada audionya. Nah, ini udah bisa jadi uang sebetulnya. Seperti ini. Saya contohkan di sini aja. Pengenalan sebuah daerah. Nah, ini seperti ini kan enak tuh ya. Ini Ulsera misalkan, ada tempat kayak gini kan Ulsera. Tuh, karena memang hasilnya bagus, gambarnya bagus. Ini view-nya landscape banget. Nah, jadi kalau bikin kayak gini, skripsinya apa? Pengenalan tempat wisata di mana gitu ya. Misalkan tempat wisatanya seperti ini nggak ada spotnya ya. Biasanya ada spotnya harusnya. Jadi bisa diklik spotnya. Ada lagi namanya Tourweaver. Ini kalau tadi menggunakan kamera 360 derajat,
kalau ini pakainya software virtual tour atau ini menggunakan kamera biasa, bukan kamera 360, tapi menggunakan apa namanya, panorama. Jadi kita menggunakan panorama seperti ini. Ini hanya bentuk JPEG aja. Kalian cuman record pakai HP tapi dalam bentuk panorama. Nah, sudah bentuknya panorama, tinggal dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Terus kemudian udah tinggal dirancang saja. Tuh, bikin hotspotnya. Nih, misalkan di pintu di sini, tuh ada hotspot di sini. Nanti kita bisa klik nih daerah sini. Nah, kemarin yang saya buat itu adalah tentang museum. Jadi pengenalan museum. Nah, kalau bisa diklik gini kan enak ya. Ini apa gitu ya, bisa di zoom in, bisa di zoom out seperti itu. Oke. Ada pertanyaan silahkan. Ini hanya salah satu contoh saja. Barangkali Anda mau menggunakan teknologi apa. Kalau yang sekarang ini kan pakai game ya, bentuknya game. Nah, kalau ini bentuknya virtual tour atau kamera 360 derajat virtual reality. Virtual tour atau virtual reality. Oke, saya cukupkan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tunggu untuk presentasi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai semua ya, yang presentasi tidak ada lagi. Dan saya harapkan yang belum presentasi mudah-mudahan bisa presentasi dengan lebih baik lagi. Saya cukupkan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.